bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi banyak golongan, itu dalilnya bukan cuma hadis tapi di Al-Quran. Tadi kan ada dalil Al-Quran itu. Dalil Al-Quran yang menjelaskan umat Islam itu pecah, itu ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran ada, berarti hadis itu sangat kuat dan tidak dhaif saudara hadisnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini kan Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya pecah. Ini Quran. Lalu mereka pecah lagi berkelompok-kelompok. Kamu Muhammad bukan bagian dari mereka. Wah, ini Al-Quran menyampaikan ada kok dia bilang hadisnya dhaif. Bodoh dia. Enggak pernah baca Quran dia. Ini Quran saudara yang bilang orang yang memecah belah agamanya, berarti ada umat Islam ini pecah. Dan di dalam hadis ya, an Abi Hurairah fi qouli innal ladzina farraqu dinahum qal hum fi hadhil ummah. Ini umat Islam ini. Makanya Rasulullah di sini yang dikhitab lasta minhum. Kamu bukan bagian dari mereka. Al-Quran sudah bilang kok dibilang hadisnya dhaif, masih bawa-bawa hadis dhaif. Ini Al-Quran saudara. Hatta walaupun hadisnya dhaif, berarti itu sahih. Mengapa? Sesuai dengan Quran. Al-Quran itu ada. Dan hadis perpecahan umat itu sahih, bukan dhaif. Para ulama ahli hadis sepakat mengatakan itu sahih. Itu yang kedua. Lalu mengapa umat Islam ini perpecahannya lebih ramai daripada Yahudi? Sedangkan umat Islam ini kan khairu ummah. Umat Islam ini perpecahannya lebih ramai karena orang Islam lebih ramai daripada orang Yahudi. Orang Yahudi lebih sedikit daripada umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun umat Islam perpecahannya lebih ramai, dan ini kenyataan. Di Johor aja aliran sesat 145. Di Pahang berapa? Lalu mau bilang hadis dhaif. Kenyataan. Kata para ulama, kalau ada hadis dhaif tapi ternyata benar-benar terjadi, itu berarti cuma rawinya yang dhaif. Hadisnya sahih berarti. Kenyataannya memang pecah. Mau bilang hadis dhaif, berarti sahih. Dan ini hadisnya sahih, memang benar-benar terjadi ini memang. Jadi itu yang Wahabi itu tak faham itu. Wahabi itu bodoh-bodoh saudara, hati-hati dengan Wahabi. Walaupun umat Islam perpecahannya lebih banyak, umat Islam ini tetap umat terbaik. Mengapa? Karena mayoriti umat Islam masih ahlus sunnah wal jamaah. Yang mayoriti ini masih ahlus sunnah. Yang aliran-aliran sesat itu kelompok-kelompok kecil. Sikit jamaahnya, macam Wahabi sikit itu. Yang mayoriti masih istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya mereka tetap terbaik. Dan umat Islam, dia baca ayat kuntum khairu ummatin tak selesai. Mengapa? Di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa Nasara, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Idris, Nabi Adam. Mengapa lebih baik? Umatnya Rasulullah ini lebih baik bukan karena gak ada perpecahan, bukan. Bukan karena perpecahannya lebih sedikit, bukan. Tapi apa? Coba baca ayat berikutnya.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini kita paling baik. Umat Islam ini oleh Allah diberi anugerah yang luar biasa. Apa? Selalu amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam ini menjadi istimewa. Apa istimewanya? Mayoriti umat Islam tak menjadi pengikut aliran sesat. Karena ulama-ulamanya ramai dan selalu amar ma'ruf nahi munkar. Mayoriti umat Islam senantiasa mengikuti fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Yang ketiga, di dalam ayat ini, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman pada Allah. Kalau umat-umat Nabi terdahulu sepakat kafir. Begitu Nabi Isa diutus, orang Yahudi kafir semua. Orang Nasoro juga begitu. Itu umat terbaik. Umat Islam itu terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau orang ahlul kitab dulu, orang Bani Israel, dikatakan di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'am munkarim fa'aluh. Mereka tak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini maksudnya khairu ummah itu. Lalu yang ketiga, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman pada Allah. Artinya apa? Umat Islam ini sampai hari kiamat imannya dijaga. Mayoriti mereka tak akan syirik, tak akan kafir. Karenanya ayat ini menjadi dalil Wahabi aliran sesat. Mengapa? Wahabi ini suka mengkafirkan umat Islam. Padahal umat Islam ini khairu ummah, umat terbaik. Dan Al-Quran berjanji Allah berjanji dalam Al-Quran, tu'minuna billah, kamu terus beriman pada Allah. Ini garansi dari Allah kalau umatnya Rasulullah ini selalu beriman. Kok dikafirkan sama Wahabi? Maulana siapa itu? Fahru Razi. Bodoh dia itu. Ngaku-ngaku pernah jumpa dengan saya tak pernah jumpa dia. Katanya debat dengan saya kalah. Kapan dia debat dengan saya? Sama orangnya aja saya gak tahu. Wong dia bawa ayat keliru lagi memahami. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu umat terbaik bukan karena perpecahan. Memang perpecahannya paling banyak, tetapi mayoriti tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Ahlul Kitab, Yahudi, Nasoro, semuanya kafir. Kalau gak sesat, kafir mereka. Makanya umat Islam ini umat paling baik. Ini maksudnya. Dia tak faham ayat Al-Quran, tak faham hadis itu. Jadi begitu. Nanti viralkan videonya ini, biar dia dengar. Barangkali bertaubat dia.